Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Safna Dila Sabila from class R2J, majoring in English education. On this occasion, I want to discuss the cultural differences between the culture of the United States and Indonesian culture. Okay, there are many differences between American culture and Indonesian culture. American and Indonesian have unique differences, especially in fashion, clothing, and religion. Here are some example of cultural differences. For the first is berpakaian. Oke, dalam pandangan orang Indonesia, fashion mempresentasikan bagaimana sifat seseorang itu adalah simbol kepribadian, usia, atau status sosialnya. Sebelum memilih pakaian, Anda harus memikirkan acara, situasi, atau ukuran. Anda akan mendapat keluhan jika memakai busana yang tidak sesuai pada tempatnya. Nah, mengenakan pakaian seksi dianggap tabu dan tidak sopan karena Indonesia memiliki nilai etika ketimuran yang kuat dan pengaruh nilai keislaman. Ada suatu insiden pada saat Miss Universe Indonesia mengenakan bikini di peragaan busana Miss Universe Contest. Nah, ia menuai banyak protes dari masyarakat Indonesia. Unlike in Indonesia, people in the USA can freely choose what clothes they want to wear. An old woman can wear bright clothes with a lot of bright accessories, and a boy can change his hair in a unique hairstyle, and a girl might draw a tattoo on her skin. Okay, for the second is about makanan. Nah, perbedaan signifikan antara kedua negara adalah tentang makanan. Beberapa orang Indonesia kesulitan memilih makanannya di USA dan mereka belum terbiasa menyantap western food meski beberapa di antaranya menyehatkan. Roti dicampur lalapan dan roti agak asing bagi lidah orang Indonesia. Nah, seperti ini contoh makanannya. Oke, lanjut. Perbedaan lainnya adalah nasi yang menjadi menu utama untuk sarapan, makan siang, dan makan malam orang Indonesia. Sekaligus tanpa merasa bosan, nasi disajikan dengan lauk pauk, makanan berasal dari hewani seperti ikan, telur, dan ayam, dan sayur mayur pastinya. Sebenarnya tidak sulit mencari restoran Amerika Indonesia di Indonesia, tapi restorannya sudah disesuaikan dengan selera orang Indonesia. Misalnya, McDonald's akan memberi Anda nasi jika Anda pergi ke sana. Di negara lain seperti Jepang, Cina, bahkan Amerika Serikat pun, McDonald's tidak bisa menawarkan beras atau nasi. Jadi kalau orang Indonesia pergi ke Amerika Serikat atau negara-negara Eropa, jika kita ingin makan di restoran McDonald's, kita sulit untuk menemukan nasi. Nah, artinya McDonald's memiliki strategi pasar untuk menarik pelanggannya. Restoran internasional lainnya seperti Hoka Bento dan KFC juga mengadopsi strategi ini. Di Amerika Serikat, orang biasanya makan seperti hamburger, sandwich, and also salad. Nah, sebagian besar makanan Amerika berukuran lebih kecil dari makanan orang Indonesia, tetapi lebih padat. Nah, orang Amerika juga suka kopi seperti Indonesia mencintai nasi. Setiap pagi Amerika minum kopi itu seperti bagian dari hidup mereka. Nah, for the third is religion atau agama. Nah, sebagai negara imigran yang multi-etnis dan multikultural, Amerika Serikat adalah tempat berbagai kepercayaan dan agama saling bertemu. Amerika Serikat juga merupakan negara dengan populasi Kristen Protestan terbesar di dunia dan jumlah penganut aliran-aliran Kristen terbanyak di dunia. Meskipun termasuk negara yang menganut paham liberalisme, kehidupan mereka sehari-hari, Amerika Serikat adalah negara sekuler sehingga pemerintah tidak mengakui suatu agama tertentu sebagai agama resmi di negara mereka. Meskipun tergolong sebagai negara sekuler, pemerintahan Amerika Serikat menjamin kebebasan beragama bagi setiap penduduknya. Nah, dasar hukum kebebasan beragama di Amerika Serikat tercantum dalam amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat. Oke, mengenai agama pribumi orang Amerika. Ternyata agama pribumi orang Amerika itu bukan agama Kristen Protestan.
Jadi sebelum para penjelajah dari Eropa datang ke benua baru Amerika untuk memberitakan Injil, penduduk asli Amerika sudah mempunyai kepercayaan tradisional sendiri. Kepercayaan orang-orang suku asli Amerika kala itu tergolong ke dalam kepercayaan animisme dan dinamisme. Orang Indian Amerika ketika itu percaya kepada suatu kekuatan gaib yang mereka sebut dengan Wakantangka. Suku Indian memiliki kebiasaan melakukan upacara dan ritual keagamaan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, tujuan dari dilakukannya upacara dan ritual tersebut antara lain adalah untuk meminta penyembuhan terhadap orang sakit dan meminta diturunkannya hujan di negara Amerika Serikat itu. Oke, meskipun negaranya juga sama membebaskan rakyatnya untuk memeluk agama yang mereka yakini tidak mewajibkan rakyat untuk memeluk agama tertentu, tapi kerap kali agama minoritas di sana sering dikucilkan dan diskriminasi oleh pemeluk agama yang mayoritas di sana. Okay, in contrast to Indonesia, the majority of the population is Muslim, and the Indonesian population is more tolerant of religious differences in Indonesia. Okay, maybe that is all I can say about the cultural differences between the United States and Indonesia. If there are mistakes and shortcomings, I'm sorry. Thank you for watching and thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.